Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita mengucap syukur oleh anugerah Tuhan, kita dikaruniakan satu kehidupan yang baru, rahmat yang baru, pertolongan yang baru dari Tuhan. Untuk kita dapat menjalankan berbagai perkara di dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Dan kita akan mengawalinya bersama-sama dalam Bread of Life. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Engkau berikan kepada kami pagi hari ini satu kehidupan yang baru, nafas hidup yang baru, rahmat yang baru untuk kami dapat beraktivitas, melakukan banyak hal di dalam kehidupan kami, dan itu semua Tuhanlah yang memberikan pertolongan kepada kami. Mengucap syukur bersama-sama dengan Sobat Messenger, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan dalam Bread of Life. Tuhan Yesus, Engkau berikan kepada kami pemahaman, pengertian, pencerahan atas firman Tuhan yang kami renungkan. Kami simpan dalam hati dan menjadi tuntunan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami semua yang lemah terbatas, sungguh kami didapati menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini, Sobat Messenger, diambil dari kitab 1 Timotius. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat ke-17 hingga ke-19. 1 Timotius pasal 6 ayat ke-17 hingga ke-19, demikian firman Tuhan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini, Sobat Messenger, adalah Allah yang pasti. Allah yang pasti. Seorang ibu menceritakan kehidupannya kepada saya. Ibu ini usia sudah mulai lanjut. Dan dia mengatakan, saya ketika masa muda, saya menyimpan uang saya berupa perhiasan. Jadi ketika saya menerima uang dari suami saya, mendiang suami saya, kemudian saya akan membelikan perhiasan itu untuk saya simpan, yang menjadi satu jaminan bagi saya di dalam masa tua. Memberikan rasa aman bagi saya di dalam masa tua saya sekarang ini. Saya akan menikmati kekayaan, harta yang sudah saya simpan sejak saya muda. Tetapi satu hari ibu ini kehilangan perhiasannya tepat di depan matanya sendiri. Ada seseorang yang menggendam dengan hipnotis ibu ini. Dia tidak sadar menunjukkan harta perhiasannya yang menjadi dasar rasa aman bagi dirinya itu, jaminan dalam hidup masa tuanya itu, kepada penipu ini. Semua harta perhiasan yang disimpan oleh ibu ini, yang memberikan rasa aman dan jaminan bagi masa tuanya, ternyata
habis. Dia sadar ibu ini setelah orang itu pergi jauh. Ibu ini merasa sangat sedih. Dia kehilangan seluruh harta perhiasannya, di mana itu memberikan rasa aman, menjadi jaminan ketika masa tuanya nanti dia dapat memenuhi segala kebutuhannya. Tetapi yang terjadi, harta kekayaannya, perhiasannya itu lenyap, habis. Beberapa bulan kemudian yang menarik adalah rumah tempat ibu ini tinggal kemudian akan dibeli oleh pemerintah karena proyek pembangunan yang harus dijalankan oleh pemerintah. Ibu ini mendapatkan ganti rugi, ganti untung sebesar uang yang cukup besar dengan nilai lebih dari 1 miliar. Ibu ini senang. Ternyata saya dapat uang lagi. Wah, ini menjadi jaminan bagi hidup saya. Rasa aman bagi saya. Setelah berduka, bersedih ketika semua perhiasannya hilang. Beberapa bulan kemudian, dia mendapatkan limpahan uang dari pemerintah. Ketika dia menerima uang tersebut, tidak lama kemudian ibu ini mengalami sakit penyakit. Dia mengalami serangan jantung sehingga harus menjalani perawatan, menjalani operasi yang membutuhkan dana yang cukup besar. Satu kali saya kunjungi ibu ini dan dia mengatakan, "Aku punya uang banyak, tetapi aku tidak bisa menikmati uang itu." Uang, harta tidak dapat menjadi jaminan buat saya, tidak dapat memberikan damai sejahtera bagi saya, tidak bisa memberikan rasa aman kepada saya, karena dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Passenger, demikian dalam kehidupan kita. Kita punya rencana, kita punya harapan bahwa investasi kekayaan kita, uang kita di masa yang akan datang menjadi satu jaminan, memberikan rasa aman dalam kehidupan kita. Bahkan saat ini kita mendapatkan banyak tawaran, investasikan uang Anda di sini aman, dan itu akan menjadi jaminan dalam masa tua Anda, jaminan pada hari depan Anda, karena uang yang diinvestasikan akan bertambah banyak. Tapi sungguh kita melihat bahwa dunia ini penuh ketidakpastian. Harapan kita, rencana kita, investasi kita dihantam oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini. Masa-masa sulit kemudian kita alami. Kita boleh melihat di dalam masa pandemi ini, harta uang yang kita miliki tidak membebaskan kita dari segala kesulitan demi kesulitan. Punya uang, tetapi tidak bisa dirawat karena penuhnya rumah sakit pada saat itu yang merawat pasien COVID. Uang menjadi sesuatu yang tidak dapat memberikan rasa aman, tidak dapat memberikan jaminan, tidak dapat memberikan satu kepastian dalam kehidupan kita. Karena itu, Paulus dalam suratnya kepada Timotius, ada satu bagian yang mengingatkan kepada kita semua dalam ayat ke-17 yang mengatakan demikian. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Diingatkan kembali
Jangan berharap pada sesuatu yang tidak pasti seperti kekayaan. Karena itu akan binasa, akan habis dalam sekejap mata. Dan jangan menjadi tinggi hati, menjadi sombong. Sama seperti perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh, yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid. Orang kaya itu membanggakan dirinya sendiri atas kekayaan yang dia miliki, yang bertambah banyak, dan bertambah banyak. Sampai satu hari, kemudian jiwanya, nyawanya dari orang kaya ini dicabut. Apa gunanya harta yang sudah dikumpulkannya? Akan hancur oleh ngengat. Ini mengingatkan kepada kita bahwa hanya ada satu sumber yang pasti memberikan rasa aman, damai, sejahtera dalam segala perkara kehidupan kita. Dan Paulus tuliskan dengan jelas di sana, yaitu Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Allah kita adalah Allah yang pasti mengasihi kita, memelihara kita, bahkan dalam kekayaan yang dimilikinya dicurahkan kepada kita untuk dapat menikmati berkat demi berkat yang kita alami setiap hari. Allah, sumber kehidupan kita, pencipta langit dan bumi, di dalam Yesus Kristus yang rela mati menebus dosa kita, memberikan satu jaminan kekuatan, pemeliharaan di dalam keseharian demi keseharian yang kita jalani. Betul, kita mengalami kesulitan, betul kita mengalami goncangan-goncangan dalam kehidupan kita. Mungkin harta kekayaan kita merosot, aset kita hilang karena masa-masa pandemi ini harus kita jual untuk mencukupi kebutuhan hari demi hari. Tetapi bila kita masih ada sekarang, itu karena anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan. Bahkan dalam ayat ke-18 dikatakan, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ini menarik. Di tengah masa goncangan, masa sulit, mungkin mereka kehilangan harta dan aset kekayaan mereka. Tapi dikatakan orang-orang kaya itu harus tetap menjadi kaya dalam kebajikan, dalam berbuat baik, suka memberi dan membagi. Tentu di dalam masa-masa sulit, di dalam masa-masa pandemi yang kita alami ini, banyak orang yang mengalami kesulitan, pergumulan untuk kecukupan pemenuhan kebutuhan hari demi hari. Dan tentu setiap kita yang diberkati Tuhan, kita diajar untuk memberi, membagi, menolong kepada mereka yang membutuhkan. Setiap kali kita punya alasan untuk tidak berbagi, Tuhan, kekayaanku berkurang, Tuhan, asetku hilang, hartaku hilang, lenyap. Bagaimana aku dapat menolong dan berbagi kepada mereka? Tapi Tuhan berikan perintah kepada kita. Di tengah masa penderitaanmu, kesulitanmu, Tuhan tetap memberkatimu untuk dapat memberkati orang-orang yang ada di sekitar kehidupanmu. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, tidaklah mudah bahwa di dalam masa-masa sulit kehidupan kita,
kita tetap dapat berbagi kepada sesama kita. Tapi ketika kita mengingat bahwa Allah sumber kehidupan kita itu yang selalu memenuhi segala kebutuhan, maka kita memiliki hati yang penuh ucapan syukur untuk dapat berbagi berkat ini kepada banyak orang. Saya teringat ketika ada masa-masa gempa di Jogja, kami menyediakan satu box mobil yang berisi roti, karena saat itu tidaklah mudah bagi mereka yang rumahnya hancur dapat masak. Sehingga kami membeli roti yang cukup banyak untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Dalam perjalanan kami mengalami kesulitan. Kami dihentikan beberapa kali oleh sekelompok orang dan mereka hanya meminta, bantu kami kesusahan. Kami mau membantu, kami mau berbagi kepada mereka. Tapi mereka berharap, mereka memintanya semuanya diturunkan karena kami membutuhkan. Di tengah situasi kesulitan yang mereka alami, mereka meminta sekelompok orang ini, turunkan semua itu satu box roti itu, satu box mobil itu kepada kami. Kami memberikan penjelasan untuk berbagi. Karena bukan saja satu RT, tapi ada RT-RT yang lain, wilayah-wilayah lain, tempat-tempat yang lain. Dan kami berusaha membagikannya secara rata. Pada malam itu 1 hari setelah gempa. Tidaklah mudah di tengah masa sulit, kemudian kita dapat berbagi kepada orang lain. Maunya saya semua yang pantas layak dibantu. Tapi sungguh firman Tuhan mengajarkan kepada kita, di masa-masa sulit pun kita diajar untuk berbagi kepada sesama. Karena dalam dunia ini tidak ada yang pasti. Kita sudah berinvestasi, kita punya rencana untuk masa depan kita, jaminan bagi hidup kita. Tapi Alkitab mengajarkan, Tuhan Allah, Yesus Kristuslah yang patut kita andalkan, yang menjadi jaminan memberikan kepastian kepada kita. Pemeliharaan, damai sejahtera yang berbeda dengan dunia ini. Sehingga hidup kita didapati memiliki kekuatan untuk berbagi kepada banyak orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari dunia penuh dengan godaan yang mengajarkan kepada kami untuk mengandalkan kekayaan, harta yang kami miliki. Kami mengumpulkan harta untuk memberikan rasa aman, jaminan, kepastian, pemeliharaan bagi hidup kami. Tuhan ampuni kami. Hari ini kami belajar di tengah situasi dunia yang tidak pernah ada yang pasti, yang tidak menentu. Kami diajar untuk tidak mengandalkan kekayaan, tetapi mengandalkan Allah pencipta langit bumi yang pasti mengasihi kami dan menopang kehidupan kami setiap hari. Bahkan kami diajar di tengah masa-masa sulit, pergumulan yang dihadapi, kami kaya dalam kebajikan. Tetap mau berbagi, tetap mau memberi pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan kasih Allah. Tuhan melihat akan segala perbuatan baik kami dan ada upah atasnya untuk segala hal yang kami lakukan, karena semua itu Tuhan yang memberikan pertolongan kepada kami. Berkati kami semua sobat messenger di dalam kehidupan yang penuh ketidakpastian ini. Kami terus mengandalkan Allah yang pasti,
penuh kasih, penuh kuasa yang akan menolong, memelihara, memberikan damai sejahtera di tengah segala perkara yang kami alami. Di dalam masa pandemi ini, mungkin harta kami menyusut, aset kami berkurang, harta yang kami miliki pun semakin terkikis untuk memenuhi kebutuhan kami. Bahkan kami tidak dapat menikmati harta kekayaan kami. Kami diajar untuk percaya kepada Tuhan Yesus yang pelihara hidup kami. Berikan kekuatan dan hati penuh ucapan syukur untuk kami dapat berbagi, memberi pertolongan kepada orang-orang yang ada sekitar kami, terlebih yang terdampak oleh situasi pandemi sekarang ini. Kami serahkan sepanjang hari ini segala perjalanan-perjalanan kami. Tuhan Yesus akan berikan perlindungan di tengah kasus COVID yang terus meningkat. Ada tugas tanggung jawab yang masih harus kami kerjakan, kami lakukan. Tuhan Yesus lindungi, bebaskan kami dari sakit penyakit, penyebaran virus COVID-19 dan niat jahat dari orang-orang tertentu. Dan segala hal yang kami kerjakan sepanjang hari ini, Tuhan Yesus akan membuatnya berhasil. Cukupkan kebutuhan di tengah keluarga kami, untuk orang tua kami, untuk anak-anak kami, suami, istri, saudara, kakek nenek, cucu-cucu, semua kami hidup dalam kecukupan yang Tuhan karuniakan kepada kami semua. Berkati ya Tuhan untuk daerah-daerah di mana kami tinggal, baik Kota Kudus ataupun di daerah-daerah yang lain, di tengah situasi yang penuh ketidakpastian ini. Berikan khidmat bagi pemerintah daerah di dalam mengambil keputusan kebijakan, sehingga dimanapun kami berada, kami ada damai sejahtera. Di tengah rasa khawatir, Tuhan berikan khidmat bagaimana kami bertindak, bersikap seturut kehendak Tuhan yang menjadi bagian kami, dan Tuhan Yesus akan berikan segala kebutuhan kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia di tengah cuaca yang juga penuh dengan ketidakpastian, bahkan beberapa wilayah mengalami cuaca yang cukup ekstrim. Tuhan Yesus, Engkau yang berikan perlindungan, Tuhan Yesus yang memberikan pemulihan, kebaikan bagi mereka yang terdampak oleh bencana alam ini. Berikan hati yang penuh dengan sukacita dan semangat bagi lembaga-lembaga pemerintah, bahkan organisasi kemasyarakatan, bahkan gereja-gereja Tuhan di dalam melayani, memberikan bantuan, pertolongan, bahkan pemulihan kepada saudara-saudara kami yang terdampak oleh bencana alam, bahkan terdampak oleh kebijakan dari pengendalian virus COVID-19. Semua yang kami lakukan dapat mendatangkan kecukupan, mendatangkan semangat bagi mereka yang mengalami pergumulan berat. Berkati ya Tuhan negara kami Indonesia ini, di tengah berbagai krisis yang kami hadapi, yang kami alami. Tuhan Yesus berikan khidmat bagi pemerintah, terlebih orang-orang Kristen yang duduk dalam pemerintahan, sehingga melaluinya kasih Kristus boleh terpancar, kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan dalam kehidupan pelayanan mereka bagi masyarakat. Mari angkatan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan kita, Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari, menjadi anak-anak Tuhan yang mengandalkan kuasa Tuhan Yesus Kristus yang pasti mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, dalam kehidupan kita, segala hal dalam dunia ini penuh ketidakpastian. Janganlah kita mengandalkan yang tidak pasti ini seperti kekayaan untuk menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Tapi andalkanlah Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi, juru selamat kita dan gembala kita yang baik.
kuasanya, kasih-Nya akan memenuhi kehidupan kita, berikan damai sejahtera dan berkat-Nya untuk kita dapat memberkati sesama kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.